Hi, it's me again, I'm back. Kembali lagi dengan saya, Miss Divine Novena Sinaga dari Sistem Informasi 2023 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Lab Familiar with the Linux Shell. Langkah yang pertama, kita akan buka Cyber Authentication VM-nya. Lalu kita akan buka command prompt-nya, maksudnya terminal. Lalu kita akan ketikkan man. Lalu akan banyak sekali deskripsi di sini seperti name, sinopsis, konfigurasi, deskripsi, option, exit status. Maka kita akan menuliskan name of view sections that are icon and main page, yaitu view section name, synopsis, configuration, options, description, books version, environment files, example, authors. Di sini banyak sekali apa saja yang tercakup, tapi saya cuma mengambil beberapa saja. Lalu PQ to exit command. Lalu kita ketik man-cp. Lalu juga akan ada banyak sekali deskripsi dan option yang ada di sini. Lalu kita bisa mengetikkan apa fungsi dari cp command, yaitu cp itu adalah copy files from satu lokasi ke lokasi lain di dalam local file system. Lalu, what command would you use to find out more information about the pwd command? What is the function of the pwd command? The main pwd command is used to access the main page about pwd, yang mana pwd commands ini mencetak nama dari current atau working directory yang sedang berjalan. Lalu kita akan ke pwd. Pwd ini adalah directory di mana tempat kita membuka terminal ini. Berarti kita ada di home analyst. Berarti itu jawab what is current directory /home /analyst. Lalu kita akan menavigate home analyst directory jika tidak menjadi directory yang kita pakai. Lalu kita akan mengetik ls-l. Lalu akan banyak sekali option display dari size, permission, ownership, ataupun date of creation or more. Itu di modul tertera 24, tapi kalau punya saya 24 karena total dari file adalah 24. Lalu kita akan menggunakan perintah mkdir untuk membuat sebuah folder. Yang pertama, sciops _ mkdir sciops _ folder 1, folder 2, dan folder 3. Terus type ls-l to verify that folder yang kita buat itu ada atau tidak. Jadi kita ketik ls-l. Dan ternyata sudah masuk di sini di atas desktop. Lalu kita akan masuk ke type cd /home
analis slash saves underscore folder 3. Terus kita enter. Kita kan sudah masuk di directory dari save folder 3. Lalu which folder are you in now? Kita akan jawab in this example the current directory is /home /analyst /psyops underscore folder 3. Lalu kita akan use mkdir untuk membuat folder baru yang bernama saves folder 4 dari kopian saveops folder. Jadi kita akan mengetik mkdir home analyst home mkdir home analyst psyops underscore folder 3 / psyops folder 4. Lalu kita main lsl lagi, lalu akan ada folder 4 setelah ini. lsl home analyst psyops folder 3. Lalu ada totalnya ada 4. Lalu kita akan membuka lagi ls-la ada saveops folder 4. Lalu kita akan mengganti direktori dari home analyst utama menjadi to home saveops folder 3, yaitu mengetikkan cd spasi home analyst saveops folder 3. Lalu kita ketik cd titik. What happens? Lalu kita bisa menjawab what happens. Apparently nothing, but the common interval has changed the directory immediately above CyberOps. Folder 3. Lalu kita akan mengetik cd tapi titiknya ada 2. Di sini saya sudah mengetik. Lalu dia akan keluar dari direktori CyberOps folder 3. Kita bisa tulis CyberOps 3 what happens. The directory was changed to home analyst. Oke, kita jawab what would be current directory if you use the cd command at analyst. Maka kita bisa menjawab /home. Lalu what would be the current directory if you use cd command at, kita akan jawab /backslash, karena ini adalah root dari file sistemnya. Lalu
What would be current directory if you used UCD command at analyze? Baik, kita bisa menjawab backslash lagi the root of the, dimana root dia menjadi root dari file system. Lalu kita akan ke step 4, yaitu direct output. Kita akan mengetik di command prompt-nya cd home analyze. Lalu kita akan menggunakan echo command, tapi tidak ada output yang telah didefinisikan. Echo akan mengeluarkan output di terminal Windows kita. Kita ketik echo this is a message echoed to the terminal by echo. Lalu akan keluar this is message echoed to the terminal by echo. Lalu kita ketik lagi echo some text txt. No output was shown. Lalu kita akan mengetik is that expected explain. Yes, karena outputnya telah diarahkan ke the some text file .txt file. Lalu kita akan ketik lagi ls min l some text file txt. Lalu akan muncul seperti ini, sama seperti ini. Lalu kita ketik cat dan akan tertulis this message echoed to the terminal by echo. Lalu kita akan mengetik echo this is a different message. Once again echoed to the terminal by echo some text file txt. Lalu kita akan ketik cat some txt lagi. Lalu akan berganti this is different message. Lalu kita akan menjelaskan what happened to the text file explain. Text filenya telah berhasil terganti by new message, dimana perintah ini operator destroyed the content of the txt files before writing the message echoed by echo. Lalu kita bisa tulis lagi di sini echo this is another line of text. It will be appended to the output file. Some text file .txt.
lalu kita akan ketik cat lagi, lalu pesannya akan terganti. What happened to the text file? Explain. Pesan yang tadi kita ketik, pesan terbaru telah di-appended to the end of the file, keeping the original content intact. Lalu kita beralih ke step 6, yaitu work with hidden files in Linux. Di sini kita akan melihat file-file apa saja yang tersembunyi di Linux dengan mengetikkan ls-l, dan akan banyak kali file dari direktori analis. Setelah itu, how many files are displayed? Ini kita bisa jawab total 40. Jawabannya akan bervariasi tergantung dengan direktori yang kalian buat. Lalu kita ketik ls-la. Lalu kita bisa jawab how many more file are displayed, explain. Ini sangat banyak, totalnya ada 136. Many more ls-la display in addition to regular files. All the hidden files in the folder. Lalu, it is possible to hide entire directories by adding a dot. Lalu kita bisa jawab, yes, there are many hidden directories in the output. Give 3 example of hidden file shown. Kita bisa melihat di sini ada banyak sekali, tapi saya akan menulis beberapa saja, yaitu .config, lalu bash history, dan juga ada lalu kita sudah selesai. Kita harus lebih familiar dengan ls-a. Dan juga yang kedua kita akan mengcopy file, yaitu dengan perintah cp sum text file .txt separops folder 2/ lalu sudah ke copy. What are the source and destination files? Berarti home analysis, some text file .txt, destination, source, home analysis, psyops folder 2/some text file .txt. Lalu kita akan mengetik komen ini, ls psyops folder 2/some txt folder 2/ ada some text file txt, lalu kita main ls-l, lalu sudah ada di sini some text file txt. Lalu kita akan
menghapus file dan directory dari sum text file txt ini, itu ketik rm sum text file.txt. Terus kita akan ls min l, lalu kita akan menghapus sci-op folder 1, yaitu dengan rm min r sci-ops folder 1. Lalu kita akan ls min l, lalu sci-op 1 sudah terhapus. Lalu kita akan memindahkan file ke directory lain, yaitu move sci-ops folder 2 sum text file txt. Lalu kita klik ls min l sci-ops folder 2, maka totalnya akan 0 dan kita ls min l home analyst. Lalu totalnya akan berjumlah 36. Lalu kita jawab what comment did you use to accomplish the task. rm min r sci-ops folder 2 slash. Akan kita jawab pertanyaan reflection, apa keuntungan menggunakan command line dari Linux? Maka jawabannya adalah dengan menggunakan command line kita diizinkan untuk user memilih banyak option dan control over the graphical interface. Sebagai user menjadi lebih berpengalaman dengan menggunakan command line ketika users bisa mengkombinasi command ini di scripts to perform routine tasks.